A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul di SD Embun pagi ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita ini betul-betul kumpul yang mendatangkan keberkahan yang banyak dalam menuntut ilmu. Kita akan coba bahas berkaitan dengan yang direncanakan, yakni judul I'm a mother, I'm a wife, and I'm doctor. Ya, aku adalah seorang ibu, aku adalah seorang istri, dan aku adalah seorang anak gadis yang mungil. Ini judul yang menjelaskan tentang Islam ini memiliki hukum untuk ketiga masa ini. Seorang ibu di mata Islam itu al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang utama untuk anak-anaknya. Seorang istri di mata Islam ini adalah libasul lizauj, pakaian untuk suaminya. Adapun anak di mata Islam ini yakni qurrata ayun, pandangan mata yang paling indah. Sehingga mungkin kita di posisi yang pertama, kedua atau ketiga, atau pernah kita rasakan semuanya. Tetapi kita nggak pernah tahu Islam pernah mengabarkan tentang kondisi itu semua gitu lah. Mungkin kita sekarang sudah jadi mother atau wife, tapi kita bukan lagi dokter buat anak-anak orang tua kita. Cuma jangan berulang kesalahan yang pernah kita perbuat. Karena secara umum hukum asal manusia tercipta itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadah di mata Islam ini adalah sesuatu yang Allah perintahkan, Nabi contohkan, sahabat melakukan. Dan perlu diketahui bahwa untuk mencapai tingkat kesempurnaan dalam beribadah ini butuh jam terbang. Jangan beragama kayak orang gigit cabai langsung pedes. Ini bahaya nih. Ya. Makanya dulu saya masih ingat ya, ada Pak Kiai di pesantren kami dulu. Ada seorang profesor menawarkan diri untuk bisa menyumbangkan ilmu di pesantren tersebut. Oh, senang hati Pak Kiai. Ya, Pak Kiai itu istilah panggilan guru besar buat orang-orang Jawa lah kalau di Jawa ya. Sebenarnya sih nggak ada di Islam, Kiai itu nggak ada. Cuma ya mau bilang apa, itu kenyataan di kita ada di Indonesia ya. Pak Kiai bilang, oh ahlan wa sahlan, disambut kedatangannya. Tetapi kami memiliki aturan, tidak menolak, cuma ada aturan bahwa seorang guru di sini
harus di training dulu. Ya, minimal 4 tahun, maksimal 6 tahun baru bisa. Lo maksudnya apa? Ya tidak bisa mengajar di sebuah tempat kalau dia sendiri nggak paham tempat dia mengajar gitu loh. Jadi harus lulusan dari pesantren tersebut sehingga warnanya nggak berubah. Ada regenerasi dibilangnya. Ada regenerasi. Nah ini cara-cara seperti ini dulu banyak. Dulu kesan murid nyari guru tuh membudaya. Kalau sekarang kan kesan guru nyari murid. Kalau dulu itu adanya murid, dibangunlah gedung sekolah. Kalau sekarang murid belum ada udah bangun gedung sekolah. Itu sudah metode yang berbeda makanya. Makanya dulu terkesan kobong pesantren tradisional. Cuma jebolannya Jenderal Sudirman, Kiai Haji Nur Ali ini Bekasi ini, masya Allah terkenal sekali ya. Orang-orang hebat dilahirkan dulu. Ya kenapa? Karena memang kondisinya memang seperti itu baiknya. Sama seperti kita pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Saya sampaikan di beberapa kajian di YouTube itu, ibu-ibu sekarang kalau mau sedikit bicara sama ibu-ibu dulu, ya bersyukur, berbangga. Ya, dulu kita pernah merasakan kasih sayang orang tua kita yang mungkin kalau dibanding cara mengasih sayanginya ini enggak seperti yang dirasakan orang sekarang. Dulu masya Allah ya, enggak ada babysitter. Satu ibu bisa pegang 5 sampai 6 anak bahkan lebih tanpa pembantu ya, masya Allah. Listrik juga enggak selancar sekarang. Air kalau enggak ditimba, dipompa pakai cap dragon tuh. Iya. Kalau sekarang kan tinggal pencet tek puter wer. Kadang-kadang nggak diputer pakai sensor aja keluar air ya, masya Allah. Sekarang canggih dah pokoknya. Saya sering sampaikan bahwa dulu kita urusan minta bikinin teh sama ibu kita. Ini nggak kayak sekarang kita mesen kopi nggak sampai 3 menit keluar. Saya kalau pulang sekolah tuh sama ibu saya suka bilang, mah mau ngeteh deh, yang anget mah. Tangan cuma 2, kompor cuma 1. Galak bener sih. Kan cuma ngomong. Ini ibu galak amat sih, bilang kenapa? Saya intip ke dapur dulu kan pakai hordeng, enggak ada pakai pintu. Bisa keintip jadi. Oh, pantesan kompornya dicolok. Masya Allah. Pakai sumbu kompornya betul. Kita ngelihat kompor dicolok keluar api senengnya. Ya Allah udah ada apinya mah. Masih merah, tunggu biru, cemong pancinya. Iya. Aduh. Iya, dia bawa ceretnya tuh, dia bawa tekonya buat masak tuh. Itu air dikompak, ditangkap begitu. Taruh di atas kompor. Diam-diam seintip tuh air, ada gelembung-gelembungnya gitu. Udah mau mendidih mah, belum, sabar. Iya. Api pakai ngecil lagi ya Allah. Ya. Apinya hilang mah. Minyaknya tuh nggak ada tuh. Ambil jerigen minyak dulu. Ya Allah. Saya jalan ke warung bawa jerigen tuh, hati ngomong, ya Allah susah amat sih teh aja ya Allah. Sampai datang lagi ke rumah bawa jerigen diisi tuh api eksis lagi. Oh, Masya Allah. Ada lagi tuh api ya. Oh masya Allah, air bergolak. Bayangin dia minum teh habis ini deh, astagfirullah, tehnya digodok, ya Allah lama. Akhirnya jadi sih, alhamdulillah. Ini tuh udah mas sejam lebih saya bilang betul. Tapi sampai detik ini ya karena mungkin saya tiap hari pakai motor kali kemana-mana ya. Ini baru sekarang saya pakai mobil ya, udah kayak orang aneh bener-bener dah. Ya. Ini sering kena hujan gitu ya, dingin. Saya belum pernah merasakan teh lebih nikmat daripada teh buatan ibu saya sendiri sampai detik ini. Bukan saya meremehkan, lain tidak. Karena dia bisa tahu kondisi kita lagi kedinginan, kehujanan, itu ukuran anget panasnya beda. Masya Allah, gelasnya nggak mewah,
Tapi nggak tahu tuh di ujung lidah rasanya pas, warnanya, rasanya, masya Allah. Kok bisa begini sih mah rasanya mah di sana nggak kayak gini, padahal mereknya sama. Diaduk dengan cinta. Oh, kalau orang tua sudah dahsyat. Jadi kalau dia bilang I am a mother tuh wajar banget, bener. Saya sering sampaikan sampai detik ini saya nggak pernah beli baju, semua jahitan ibu saya sampai detik ini. Jadi kalau orang Ustadz mau dibeliin baju juga, udah dia nggak bakal cocok, udah. Karena yang tahu ukuran saya cuma dia doang loh. Ah, masya Allah, ya, subhanallah. Ini kalau dia mengatakan I am a mother, layak sekali. Stok maafnya itu banyak. Sampai anak tuh bingung lagi bikin dosa sama orang tua, akhirnya ngalah. You are the best my mom. Betul-betul. Sampai kita berani berkata, kamu yang terbaik wahai ibu. Kasihmu sepanjang jalan, kasih anakmu sepanjang galah. Kau rencanakan sesuatu sebelum anakmu datang. Anakmu tak pernah berencana kalau datang bawa apa nanti. Masya Allah. Di Islam diajarkan. Sampai betul-betul Islam mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu sekolah yang utama. Di mana ada fase dalam kehidupan. Perempuan yang berilmu ketika dia mau menikah, dia sudah mempersiapkan dirinya menjadi seorang ibu. Ini kan bodohnya perempuan-perempuan sekarang, kadang-kadang kalau menikah ketawa ketiwi di atas pelaminan sama suaminya yang baru, dia sambil ketawa geli. Akhirnya puncaknya cinta. Puncak cinta, awal ujian dan apa? Orang nikah tuh awal ujian, puncak cinta dari mana? Waktu belum nikah udah cakep aja semua. Oh, masya Allah. Ini awal ujian yang kau pilih sendiri. Makanya kalau perempuan yang berilmu, dia harus tahu bahwa dia adalah masa rakyat. Dimana kata Ali bin Abi Thalib, pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter. Tapi kalau rakyatnya bodoh, yang diangkat orang bodoh, kata Rasul. Ini banyak perempuan-perempuan sekarang tersilap dalam permasalahan ini. Dia lupa, ini rumah tangga bak bahtera yang akan berlabuh di surganya Allah. Manalah mungkin surga bisa dilabuhkan oleh bahtera ini kalau nahkodanya nggak kenal Allah. Dan dia nanti akan menjadi seorang ibu. Ibu yang akan terfokus mendidik anak madrasah. Maka dia cari pasangan hidup yang bisa menjadi donatur sekolah tersebut. Ada kerjasama. Ada kerjasama. Dan dia tahu bahwa berjalannya madrasah ini bisa mengeluarkan alumni yang hebat kalau cara mendidiknya betul. Mungkin mendidiknya sudah betul, cuma uang untuk mendidiknya dengan yang halal. Dia cari pasangan yang betul-betul berilmu. Ada persiapan matang untuk menjadi seorang ibu. Dia tahu bahwa dia akan hamil. Dia tahu dia akan merasakan yang namanya ngidam. 1001 rasa terasa pada saat itu, kata Aisyah radhiyallahu anha seperti itu. Kita orang laki nggak bisa ngayalin karena nggak merasakan seperti itu ya. Tapi yang pasti ibu akan merasakan. Sehingga yang namanya ngidam tuh nggak ada yang enak, pasti nggak enak. Seperti ujian, nggak ada yang enak. Semuanya nggak enak ujian, namanya ujian. Cuma kalau dia berilmu, dia tahu dirinya bahwa hidup ini ujian, dan dia yakin Allah akan menguji dia untuk mendatangkan kesempurnaan. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa man nazzala minal haq. Ujian levelnya berbeda. Ya, ujian levelnya berbeda. Kalau sekarang kan banyak perempuan karir. Ya, sekolah tinggi, kerja dulu baru nikah. Jadi punya anak tuh bukan usia muda. Kalau dulu kan muda-muda, anak sama orang tua kayak seumuran. Masalah anak orang tua siap ngadepin. Kalau orang tua sekarang kan anak masih SD udah umur 40 ke atas. Rasa khawatirnya tingkat tinggi. Sehingga nanti ujiannya akan berbeda level. Akhirnya nanti banyak sekali masalah-masalah baru nanti. Kalau dulu kita sekolah di pesantren, orang tua nongol aja diomelin. Kalau sekarang sekolah-sekolah terkesan orang tua nimbrung di sekolahan, betul? Sampai kepala sekolah bilang, gantiin saya aja deh, gitu ya. Ngatur, masya Allah.
Terkesan seperti itu gitu sekarang gitu loh ya. Ini fase, ada perubahan masa. Ya sebenarnya sih kalau memberikan masukan silakan saja ya. Tapi kalau sampai nimbrung sama sistem pendidikan, ya mendingan bikin pendidikan sendiri kalau sudah begitu. Tidak, bukan begitu bahasa agama. Ya, ada jenjang dalam pendidikan. Makanya kalau pakai bahasa madrasah, madrasah itu tentu sesuatu yang datang dengan jenjang. Enggak mungkin langsung jadi madrasah. Awalnya seorang murid datang ke guru belajar, lama-lama dia bawa teman, lama-lama banyak. Rumah enggak cukup. Guru pindah ke dapur, ruang tamu dipakai. Dapur kepake, guru pindah ke belakang. Rumah guru jadi madrasah. Akhirnya dengan sendirinya dia buat lebih besar dan begitu. Itu proses namanya. Enggak bisa langsung. Dan yang namanya pendidikan kata Imam Syafi'i tulaz zaman. Enggak bisa sebentar. Ini banyak diantara kita ini kan langsung jadi pinter gara-gara udah baca broadcast 2 kali gitu loh. Lupa orang paham dengan proses. Nggak bisa, nggak bisa beda. Buah saja kalau hasil tanaman dalam pot dengan buah yang grow up-nya bagus di bumi, akarnya menancap, namanya okulasi itu, ditempel, grow up, akar menancap bumi, grow up. Tumbuh dengan sempurna. Buahnya beda. Akan terasa pohon makin tua itu pohon makin ranum rasa buahnya. Karena nggak disuplai sama vitamin yang sifatnya dadakan. Karena biar bagaimana fermentasi bahaya buat badan gitu loh. Masya Allah. Dalam pendidikan sama, ada jam terbang. Sampai-sampai nanti mungkin kalau guru menyampaikan sebuah materi, mungkin bukunya sama, materinya sama, tapi cara bisa berbeda karena bicara jam terbang. Di mana seorang guru akan bicara dengan bahasa pagi, bahasa siang, bahasa malam. Ya karena ini kita bicara madrasah nih, ibu dulu nih, I'm mother gitu ya, madrasah. Ibu yang punya jam terbang, dia tahu cara ngomong sama anak-anaknya di pagi hari. Di siang hari tahu, malam pun tahu. Sehingga anak betul-betul merasa homey dimanapun ibunya berada. Aku tuh kalau ngomong sama ibuku terasa banget kalau pagi tuh kayak ngomong di tengah-tengah embun pagi. Oh, Masya Allah. Aku tuh kalau bicara sama ibuku kalau siang tuh ya Allah kayak koilullah. Oh Masya Allah ya. Seperti istirahat di siang hari. Oh mama tuh kalau ngomong di malam hari ya Allah seperti ayat yang mengatakan waja'alna lailan libasan. Oh Masya Allah. Allah jadikan malam untuk istirahat. Ya karena memang teknik talkingnya beda. Kita kalau ngomong pagi kan support. Kamu bisa, ayo udah bismillah mumpung pagi kapan lagi. Gitu kan. Nah, siang ya sudahlah kita bersabarlah. Ya, karena memang ujian. Setelah ini kita akan bekerja lagi. Beda. Malam lebih asik lagi. Ini kalau malam orang jangan diajak mikir. Saya suka bilang sama ustadz kalau lagi ceramah malam jangan bikin pusing jamaah. Ini udah malam capek jamaah sekalian coba pikirkan. Orang capek suruh mikir gitu ya. Ibu yang berilmu tuh nggak ngajak anak mikir kalau malam. Iya. Udah istirahat sayang. Pagi besok kita terusin lagi. Ini enggak, anak pulang telat mau ngomong. Kamu pikirin nak, udah nggak ada tempat mah, gitu loh. Ya jadi kadang-kadang kita suka nggak paham. Ya. Kalau dikatakan al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah yang utama, ini mau dibawa kemana nih pendidikan? Programnya apa? Tiap anak punya talent yang berbeda, anak nasibnya berbeda, anak rezekinya berbeda, satu rahim, satu kandung, ini bisa berbeda karakter. Suka kan kalau zaman sekolah dulu kita suruh taruh kacang hijau di kapas yang basah tuh, taruh gelas. Ya kemudian umpetin seminggu bawa balik. Itu beda-beda rezekinya, ada yang toge miring kanan, miring kiri, macam-macam. Padahal kacang hijaunya sama, caranya sama, semuanya sama. Itu yang dibilang rezeki itu, berbeda. Ibu yang berilmu akan tahu. Cuma ibu yang tahu bahwa setiap anak punya warna dan karakter yang berbeda. Orang nggak ada yang paham. Makanya dahsyatnya seorang ibu itu nggak bisa mengemukakan cinta. Dia adalah sampel dalam hidup. Bahwa cinta sejati itu milik ibu kita.
Ibu itu masya Allah ya, dia punya insting tersendiri yang orang lain nggak miliki itu. Cinta ibu itu timbul karena melihat kekurangan pada anaknya. Ya masya Allah, ibu ngapain bangun malam bu? Anak nangis. Emang itu tahu suara anak? Ya iyalah, apa saya? Dia kan belum bisa bikin susu, ya biar ngantuk saya bangunlah, saya bikin susu lah. Apalagi kalau ibu yang berilmu, bangun dia cuci tangan dulu baru bikin susu. Kalau yang nggak berilmu main bikin aja. Wajib dalam Islam itu bangun tidur cuci tangan. Kalau yang nggak berilmu mah ngantuk-ngantuk, ya Allah, ya anak kira gula paneli, masya Allah. Bayi bisa ngomong, mama cucu wangi, cucu paneli nak. Ya kalau ibu yang berilmu dia tahu, bangun dicuci tangan dulu, ya dibikinin susunya tuh rapi bersih. Kenapa sih anak belum bisa bikin susu sendiri? Anak belum bisa ngambil air sendiri. Ada keterpanggilan bahwa cinta yang sejati itu ketika kita bermanfaat buat orang yang kita cinta. Itu cinta yang sejati. Ini cinta katanya cemburu. Cemburu tanda cinta. Enggak juga, ya gede adat, beda lagi tuh ya. Dalam Islam ini bukan begitu bahasa. Kalau bicara cinta, bicara manfaat. Lihat orang tua kita. Kita mengeluh anak banyak di rumah, udah pada gede saudara-saudara kita nih. Kita coba bilang sama mama kita, mah anak banyak mah, kenapa cuma satu yang dipikirin? Ya Allah, akhirnya sakit gara-gara satu semuanya kebengkalai nanti. Apa jawaban dia? Nanti kalau kamu jadi orang tua baru paham. Sekarang susah ngomong-ngomong. Kamu rasa nanti anak mama banyak, mama tahu. Ya, kalau kalian mama kasih ide saja paham. Shh, paham. Kalau yang satu ini kan masya Allah 4 rotan hancur masih nggak tobat gitu loh. Guru dipanggil semua masih nggak paham-paham. Makanya ya Allah, mama juga nggak pengen mikirin dia, cuma ada keterpanggilan aja. Sampai makin kurangnya anak, makin disebut di mulut latahnya nama dia. Itu orang tua tuh, masya Allah. Dan itu nggak dibuat-buat, nggak dibuat-buat. Saya pernah berjumpa sama seorang nenek, saya masih di Cilegon waktu itu. Ya di Polres Cilegon. Saya lihat ada seorang ibu yang di tangan kanannya itu dia bawa bakul, entah mungkin habis dagang sayuran, saya nggak paham lah itu ya. Di tangannya itu ada bungkus rokok, ya warna coklat. Di bungkus itu macam-macam jenis rokoknya. Saya nggak bilang rokok itu boleh. Ini yang saya lihat. Karena tradisi di masyarakat. Saya samperin. Saya paling senang kalau ngeliat orang tua gini. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam. Mau kemana? Ini mau nengok anak. Loh nengok di mana kok? Di Polres? Iya anakku ditangkap. Oh masya Allah. Nah itu apa kok di tangan kok bungkus rokok bu macam-macam lagi itu rokoknya. Ada filter, ada kretek. Iya kata orang-orang kalau mau jenguk anak harus ngasih uang rokok sama polisi katanya. Astagfirullahaladzim. Emang anak kenapa bu? Dia cerita. Ujian pak, ujian. Ini anak masya Allah. Udah ndak ada yang suka sama dia. Ndak ada yang open sama dia. Lah kalau ibu ya yang melahirkan. Apapun keadaan dia ya anak. Tanggung jawabnya sampai mati. Ndak ibu duluan ya dia duluan. Itu orang tua. Masya Allah. Jadi kalau kita mengatakan I'm a mother, mother yang mana nih? Mother yang total mencintai anak atau cuma sebatas pengen dipandang sebagai ibu dari anak? Karena panik kalau nggak punya anak. Atau lagi tren sekarang jadi nenek muda, gitu. Senang nikahin anak buru-buru. Oh masya Allah. Islam tuh nggak butuh status, butuh warna dalam kenyataan hidup. Karena menjadi seorang ibu itu bukan main-main. Ada amanah yang Allah titipkan. Dari awal dia menikah sudah dia cari pasangan yang berilmu, bukan cuma sekedar suka, bukan, atau merubah takdir rupa wajah. Nikah sama orang yang modelnya bagusan biar anaknya bagusan, bukan.
Kita ini orang tua yang makin hari makin lemah, bukan makin kuat. Kita butuh anak yang sadar bahwa orang tuanya makin hari makin tua, bukan makin muda. Sittin wa sab'in, 60 70 usia. Enggak lama lagi kita pengen punya anak yang saleh. Anak yang nanti kalau dia berdoa bahkan bisa menembus 7 lapis bumi ke dalam bumi, doanya masuk ke lubang kubur kita. Anak yang doanya enggak terhalang dengan waktu. Anak yang doanya sampai ke langit yang paling tinggi sekalipun. Waladin salih yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Anak yang mau mendengar orang tuanya akan berkata, "Nak, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Nak, aniskur li wa li walidayka ilayal masir." Kau ketahui, nak, Allah pernah berfirman, Ibumu membawa kamu dalam perutnya, mengandung kamu sakit di atas sakit, nak. Melahirkanmu, menyusuimu, mendewasakanmu. Allah bilang, aniskurli wali walidayka ilayal masir. Kalau sampai kamu enggak bersyukur sama Allah, rugi, nak. Kalau sampai kamu enggak bersyukur sama kedua orang tuamu, durhaka, nak. Anak-anak yang siap mendengar ini, anak-anak yang tahu hidup bak meletakkan tongkat estafet kehidupan, bahwa orang tua punya misi dalam hidup. Tugas anak ini memaksimalkan misi tersebut. Mungkin orang tuanya nggak tuntas, dia akan yang menuntaskannya. Masya Allah. Ya, seorang ibu yang paham bahwa anak tercipta untuk beribadah, maka sejak menimang dalam kandungan maupun setelah dia lahir, menimangnya ketika setelah lahir, ini yang keluar adalah ayat. Anak cuma nggak bisa ngomong, bisa ngedenger. Imam Syafi'i bisa hafal di usia 7 tahun, hafal 30 juz. Ketika kertas belum banyak, ketika listrik belum ada, pena pun belum seperti sekarang. 7 tahun bisa hafal Quran, kapan belajarnya, Ustaz? Sementara dia anak yatim. Imam Syafi'i anak yatim. Ulama mengatakan ibunya madrasah untuknya. Ibunya menimang dengan ayat. Ya. Ibunya penghafal Quran, menimang ayat, anak juga dengan ayat. Amma yatasaaluna 'anin naba'il azim. Menidurkan anak pun tabarakalladzi biyadihil mulk dan seterusnya. Alif lam mim tanzilul kitab dan seterusnya. Dia baca sunnah-sunnah di dekat anaknya, sehingga anak mendengar, cuma belum bisa ngomong. Dia mandikan anaknya. Ketika melangkah ke kamar mandi, dia tahu kaki kiri dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Bawa anaknya, dia mandi, anaknya dengar terus. Keluar juga gufronaka, selesai. Pakai baju dibacain doa, ngaca dibacain doa. Ini rutin. Ini anak nanti yang pertama dia ucapkan, yang dia dengar, yang sering dia dengar. Cuma sekarang nggak begitu, cuma ngaku I'm a mother gitu loh. Lawang anak di tangan babysitter, ibunya sibuk ngaji, anak di mana tahu? Padahal ngaji bagus, cakep. Cuma kalau ngaji buat diri sendiri, buat apa? Ini ilmu la yuntafa'u bi namanya. Ilmu yang nggak bermanfaat, pohon tapi nggak berbuah. Ini babysitter nggak ngaji. Ibu dengar di kajian, makan minum pakai tangan kanan, cuma setan makan minum pakai tangan kiri, betul? Ini babysitter kita kadang-kadang kan tahu sendiri di komplek, berteman di taman-taman komplek sama teman-teman yang lain. Tangan kanan buat telepon, nyuapin anak, makan sambil berdiri. Iya, kau di mana? Ya, makan tangan kiri lah gitu. Anak kita dibiasakan makan sambil diri, makan pakai tangan kiri. Tuh lihat, ibunya nggak paham. Cuma modal doa, dikit-dikit Robbi habli minas solihin, Robbi habli minas solihin. Siapa juga bisa baca begitu, tapi bukan begitu cara berdoa. Kalau memang Anda seorang ibu, total ini tanggung jawab. Lisanmu mustajab. Anak akan dibebani dengan hukum. Ibumu, ayahmu yang betul-betul dimuliakan dengan 3 kemuliaan tersebut baru ayah.
Tapi alasannya kuat. Apa alasannya? Betul-betul memang Allah inginkan kemuliaan. Dia seorang ibu yang mengerti bahwa semua kebaikan yang anaknya lakukan akan dia rasakan kebaikannya. Kompak bicara sama si ayah bahwa yang dia butuhkan adalah seorang ayah ini pencari rizki yang halal. Maka dia betul-betul menginginkan Allah, menginginkan kemuliaan yang Allah janjikan. Artinya bahwa tidak ada kebaikan kecuali apa yang Nabi contohkan. Pak, kerjalah Pak taklukkan dunia. Anak-anak akan saya pegang nanti. Manakala anak-anak bertanya tentang kamu di mana, saya akan katakan ayahmu sedang berjuang, nak. Jangankan dia manusia, burung saja terbang pagi, balik sore temboloknya penuh. Ayahmu pun bekerja, nak. Kadang-kadang ayahmu pergi pagi bareng tukang sayur, pulang malam bareng kampret, nak. Pergi kamu masih tidur, balik kau sudah tidur. Tapi gak usah khawatir, ayahmu di jalan yang benar, nak. Harusnya kan kompak begitu. Apalagi anak perempuan pasti nanya ayahnya dong. Tapi kadang-kadang cuma ngaku I am a mother padahal cemburu tingkat tinggi, pegel sama suami. Kan udah tahu kerjaan suami dari sebelum nikah. Ketika anak komplain malah bukan diarahkan, malah diajak koalisi. Ayah kemana sih mah? Tiap hari keluar aku gak pernah ketemu sama dia. Emang Mama juga udah gak kuat, teman gimana dong ya, ya Allah. Udah gini. Kita bikin jebakan. Kalau ayah datang, kita keluar lewat belakang. Kita demo. Betul ayahnya datang. Waalaikumsalam, nggak ada orang. Gini. Sambil daripada kabur berdua. Turunkan ayah, ganti ayah. Ini wah. Mana libasnya mana? Status Anda ibu buat anak Anda, tapi kan Anda istri buat suami Anda, betul? Coba mulai berilmu. Ya jangan main-main. Hati-hati, Masya Allah. Ada hak-hak yang perlu diperhatikan. Kalau ayat sih mengatakan dengan umum ya, di Ar-Rum ayat 21 itu kan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ada sebuah tanda dari tanda-tanda kemuliaan Allah. Allah ciptakan pasangan dari diri kalian sendiri. Laki-laki pahami. Azwajan, pasangan hidup dari dirimu, dari jenismu sendiri. Litaskunu ilaiha, untuk kamu tinggal bersamanya. Sehingga karena itu waja'ala bainakum mawaddah warahmah. Allah jadikan mawaddah warahmah. Betul-betul memang apa ikatan yang baik, cinta kasih yang tulus. Cuma yang terjadi tidak, justru ketika dia menikah berharap dapat ketenangan si suami, malah nggak merasakan. Dia pikir partner hidup ternyata hakim dalam hidup. Masya Allah. Ini sering terjadi nih. Akhirnya cekcok rumah tangga gara-gara hal seperti itu. Nah kalau dia merasa I'm a wife, dia harus tahu bahwa seorang istri itu seperti apa gitu loh di Islam. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Laki-laki sadar ya, perempuan itu adalah pakaian untukmu. Wa antum libasun lahun. Dan kalau mereka sudah mau jadi pakaian kamu, kamu juga harus jadi pakaian buat dia. Antut'imuha idza ta'imta wa antalbasuha idza labista. Apa yang kamu makan, mereka juga harus makan. Apa yang kamu pakai, mereka juga belikan pakaian. Kenapa? Karena tanggung jawab di pundakmu sudah. Ijab kabul yang kau baca, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin sekian, dibayar tunai, sah. Maka saat itu kau ambil dari pundak mertuamu tanggung jawabmu. Istrimu adalah anakmu.
istrimu adalah sahabatmu, istrimu adalah pendampingmu, istrimu segala-galanya untukmu. Ya, ingat, dia tulang rusuk yang bengkok seperti ibumu, anak perempuanmu, saudara perempuanmu. Dia pun sama, tulang rusuk yang bengkok. Yang kau ambil dia untuk diletakkan di rongga dadamu yang kosong, di atas, kata Rasul, tulang rusuk yang paling atas. Sehingga sampai kapanpun yang namanya tulang rusuk jangan pernah dijadikan tulang punggung, karena tidak akan pernah sama sampai kapanpun. Jadikan dia tempat di mana memang layak dia di situ. Sudah, jangan tuntut lebih daripada itu. Karena ketika kau tuntut dia nggak mampu, itulah awal kehancuran. Jangan pernah suruh guru PMP ngajar matematik gitu loh. Jangan pernah suruh istri kita sesuatu yang dia nggak sanggup. Standar melayani suami, mencukupi suami. Kemudian bicara anak, nanti insting dengan sendiri akan timbul nantinya. Masya Allah. Kalau dia berilmu dia akan tahu seorang istri punya hak yang banyak. Makanya ketika Rasul bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'dhi jarahu wastausu bin nisa'i khairan fa innahunna hulikna min dhila wa inna a'waja syai'in fid dhila a'lahu fa in dhahabta tukimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khairan." Iya, kata Rasul begitu. Nabi berwasiat, beliau mengatakan bahwa barang siapa yang beriman pada hari akhir, ya, beriman pada hari akhir, hendaknya dia tidak menyakiti tetangganya. Diamsalkan sampai-sampai yang dikatakan tetangga yang paling dekat adalah istri kita sendiri. Yang kalau tidur di samping kita, makan di samping kita, ini perintah. Dikatakan tetangga. Wastausu bin nisa khairan. Coba deh, kamu berbuat baiklah kepada wanita. Kenapa? Fa innahunna khuliqna min dila. Kenapa mesti berbuat baik? Karena dia tercipta dari tulang rusuk. Wa inna awajan syai'in fid dila a'lahu. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling rapuh, yang paling atas. Fa in dhahabta tukimuhu kasartahu. Seandainya kamu niat untuk menegakkan hukum sama perempuan yang kamu punya, resikonya patah, hancur. Wa in taraktahu lam yazal awaj. Seandainya kamu tetap biarkan saja, dia akan tetap bengkok. Itulah perempuan. Wastausulin linisa'i khairan. Maka pergaulan dengan baik. Artinya nggak bakal berubah. Sekarang dia takut, besok sengaja. Kenapa? Karena kalau nggak gini nggak diperhatiin. Cuma kadang-kadang perempuan nggak paham. Akhirnya si suami jadi nggak betah. Ya maksudnya sih manja, ngulang-ngulang salah supaya diomelin. Habis kalau nggak gini saya nggak pernah ditegur, Ustaz, nggak pernah diperhatiin. Saya sering dapat laporan kayak begitu tuh ya. Ibu begitu, ibu salah. Tugas istri itu memahami suaminya, bukan paksa suami untuk paham ibu. Ya, dari pertama menikah harus paham. Lelaki yang soleh tahu bahwa kalau zolim sama keluarganya urusannya ke Allah. Jadi nggak usah dipaksa, pahami saya Pak, nggak usah. Kalau betul milih dari pertama, insya Allah dia akan paham. Ijab kabul yang bikin dia takut. Dia nggak akan pernah bakhil karena dia tahu Allah yang mengatakan nahnu narzukukum wa iyahum. Kami akan kasih kamu rezeki untuk mereka. Jadi melalui kamu rezeki buat mereka. Mereka bisa cari rezeki. Cuma kalau melalui kamu baik. Khadijah bisa dagang. Cuma karena nikah sama Rasul, ya Rasulullah yang mencari lah. Itu berkahnya di situ. Nah kalau sudah bicara berkah, bukan ke awal pernikahan kita teman-teman datang semua doain kita, betul? Doa mau kondangan, pada apa enggak kalau mau kondangan tuh? Ucapin selamat ke pengantin apa? Allahumma barik lana bima rajaqtana. Makan mulu sih. Makan mulu mentang-mentang siang ya. Barakallahu lak
wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lak, lakal barakah. Nah, kalau sudah bicara berkah ini bukan bicara main-main. Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khairin. Cuma itu yang Nabi ajarkan, doanya, nggak ada yang lain. Barakallahu lak, berkah laka milikmu. Wa baraka alaik, Allah limpahkan berkah atasmu. Wa jama'a bainakuma fi khairin, Allah kumpulkan kalian dalam kebaikan. Lihat. Nggak ada doa buat kedua pengantin mempelai ini biar awet ya, biar panjang jodoh, biar sakinah mawaddah orang, nggak ada. Islam nggak ngelarang, doain aja begitu boleh. Cuma kalau yang Nabi contohin, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Saking Islam pengen bikin berkah, masalah panjang jodoh urusan Allah. Jangan suka ambil jobnya Allah, jangan suka atur Allah. Ya Allah, biar awet nih jodoh dia ya Allah. Kalau bikin pegel kesian dong, betul. Saya pegel tat, ya Allah, dizolimin mulu, tapi pengen bercerai susah, didoain biar panjang. Oh, bilang apa gitu loh. Udah gitu tersebar rumor di masyarakat kalau nikah itu berkah, kalau cerai itu muskilah. Tuh kan. Padahal di Islam orang mau nikah mau cerai dua-duanya ibadah. Jangan pernah merasa hina menjadi seorang duda atau janda. Dua-duanya mulia kalau alasannya mulia. Ya nggak usah kita, long sahabat Nabi aja nggak nerima kok suruh jadi duda. Zaid bin Haris tuh suruh nyerahin siapa? Zainab binti Jahsy. Karena kan ceritanya panjang nih, anak angkat Rasul nikah sama perempuan cakep, anak angkatnya biasa-biasa aja. Zainab disuruh nikah sama apa? Sama ini, suaminya ini, ya. Ini nggak gampang nerima. Zaid ya nggak bagus, tapi karena Rasul yang nyuruh, udah coba deh. Ternyata memang nggak bisa ya. Orang nikah tuh kalau dipaksa nggak bisa. Beda ya, kayak orang beragama. Nanti pakai keluar hukum tuh, nggak boleh anak dipaksa nikah. Apalagi kalau udah janda, ya dia yang memutuskan, wali tetap wajib. Karena banyak juga orang berpendapat kalau udah janda bebas nikah. Iya bebas, cuma wali pakai, jangan nggak pakai gitu ya. Tapi mungkin kalau janda dia lebih punya pengalaman mana yang dia mau pilih. Tapi kalau gadis tetap ditanya keikhlasannya, kepatuhannya. Karena kalau terpaksa nanti hasilnya buruk, nggak akan pernah bisa maksimal. Tapi kalau salah ya arahkan. Dulu juga Zaid nggak nerima. Allah turunin ayat surat Al-Ahzab ayat 36 itu. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Sampaikan Muhammad, sampaikan, tidak ada pilihan lain, tidak boleh menolak. Kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum, kecuali mengatakan sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan lain. Nggak boleh disalahkan sudah. Tidak ada pilihan lain. Kalau Allah dan Rasulnya telah tentukan hukum. Ya akhirnya Zaid menceraikan. Zaid jadi janda, Zainab jadi duda, Zainab jadi janda. Turun dalil perintah Nabi boleh menikahi anak bekas anak angkatnya. Hukum dalam Islam tuh. Masya Allah. Ya, enggak, Nabi sengaja nikah dengan janda padahal gadis banyak, bukan tidak. Misinya dalam di sini. Karena enggak ada kehinaan buat janda ataupun duda. Pahami. Dia nanti menikah lagi, Ustaz. Iya, harus tahu. Perempuan kalau sudah menikah, suami rabbuha fid dunya. Robnya di dunia ini. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin fakanat min ashabil jannah. Perempuan mana saja yang wafat, ketika dia wafat suaminya redha dengan kehidupannya sebelum wafat, sorga jaminannya. Tapi kenyataannya tidak, malah bikin pegel karena pengen diperhatiin, pengen dipahami. Betul, insya Allah akan dipahami dan diperhatikan. Cuma bukan memaksa hingga berseteru. Ini banyak yang suka salah paham. Ya.
Makanya terjadilah kufur-kufur nikmat. Bicara aib wife, apa istri itu seperti apa di Islam? Ada hak-haknya, masya Allah. Ya, yang kita perlu pahamkan. Yang pertama diantaranya adalah, yakni diharamkan menyebarkan rahasia suami. Kalau kita mengaku sebagai seorang istri, bukan cuma bangga sama temen karena kita sudah dilamar orang, karena tadinya minder karena nggak laku-laku, nggak nikah-nikah gitu ya. Sekarang alhamdulillah sudah nikah. Kalau dia berilmu, dia akan tahu sekali. Oh, ternyata nggak boleh menyebarkan aib rahasia suami atau suami istri. Kata Nabi, inna min asyarrin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilaihi summa yansuru sirraha. Diamsalkan di sini adalah seorang pasangan yang menyebarkan aib pasangannya, kemudian dia sebarkan rahasia kekurangannya. Itu haram. Kata Nabi, manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat nanti, orang yang suka nyebarin aib. Padahal kalau memang dia punya masalah, di Islam diperbolehkan, namanya islah. Kalau enggak ada, jangan dicari-cari salah. Ingat, kita menikah dengan manusia, tempatnya salah. Jadi kalau yang namanya pasangan kita hidup ini, ya enggak usah dicari salah, pasti kelihatan salahnya. Jangan kita nikah sama orang yang enggak sempurna. Kita nikah sama seseorang yang memang bakal menjadi pendamping hidup kita. Perhitungan dari sekarang. Kenapa kamu menikah dengan dia? Berilmu sebelum beramal. Saya menikah dengan dia karena saya berharap dia bisa menjadi tulang punggung keluarga. Fadal, nikah deh. Jangan tuntut dia lebih dari itu. Yang penting dia mau jadi tulang punggung, itu dulu pegang. Kalau dituntut nanti seperti yang kita inginkan, rusak. Dari awal, ibu pengen nikah sama lelaki yang jadi tulang punggung. Standarnya udah jangan dibahas, sholat, zakat, puasa, haji, itu standar. Pokoknya orang Islam yang bisa jadi tulang punggung. Deh, kalau sudah dapat jangan tuntut lebih dari itu. Yang penting dia tetap syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Dia nyari duit, udah cukup. Saya pengen banget Tat, tiap liburan dia jalan bareng Tat sama saya, muter-muter kajian, cari ini. Kadang-kadang nggak bisa Bu, jangan jadi ributnya udah. Biar nanti waktu yang bercerita. Karena kan dari awal memang yang kita cari itu. Ya, jangan terus saya pengen Ustaz, suami saya tiap hari di rumah Ustaz. Ya Allah Ustaz, setahun sekali pulangnya Ustaz. Aduh, Masya Allah. Saya nggak kuat Ustaz. Ya kan dari pertama udah tahu. Iya, saya pikir tadinya bisa dirubah, ternyata enggak. Doain aja, doain Bu, insya Allah berubah. Yang penting dia nggak zolim, nafkah tetap, itu yang dipegang. Tapi kan setahun Ustaz, iya saya paham, 12 bulan, berdoa aja, berdoa, udah. Ketemu lagi, gimana Bu? Iya Ustaz, sekarang sudah tiap bulan Tat, alhamdulillah. Cuma ya Allah Ustaz, sebulan sekali Tat, Masya Allah. Kebayang gak sih Tat? Iya saya tahu 30 hari Bu, saya paham, sebulan. Aduh Tat, ya Allah Tat, 30 hari itu kayak setahun Tat, gak kuat Tat, tinggal begini. Ya doain ya Bu, doain Bu, doain. Doa ibu mustajab, apalagi hujan turun ya, Masya Allah. Tempat mustajab buat berdoa. Ketemu lagi, gimana Bu? Alhamdulillah Tat, udah tiap minggu sih, cuman ya Allah seminggu sekali Tat, saya pegel banget Tat, Masya Allah. Ustaz tahu kan seminggu Tat? Iya 7 hari, saya tahu. Doain Bu, doain Bu. Insya Allah Bu, mudah-mudahan dia bakal tetap sama ibu, dia nggak kemana-mana Insya Allah. Bener, ketemu lagi, gimana Bu? Lebih lesu lagi. Ya Allah Ustaz, sekarang udah tiap hari di rumah Tat, sampai pegel lagi saya Tat, Masya Allah Tat. Ada doa gak Tat buat ngejauhin dia Tat? Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah, Masya Allah ya. Ini sangat disayangkan sekali, kita nggak paham itu. Ya, kadang-kadang hidup ini maunya kita, padahal hidup ini Masya Allah, terserah Allah.
Suka kan kita ngomong insya Allah gitu ya. Artinya apa insya Allah? Jika Allah mengizinkan. In lam yasha, jika tidak, jawaban apa? Masya Allah, terserah Allah. Jangan rubah, nanti malah capek sekali kitanya. Kita lelah nantinya. Dari pertama berpikir, kita mau hidup seperti apa, cari pasangan yang bagaimana, coba cari, udah jangan tuntut lebih dari itu. Karena tiap manusia punya pintu surga yang berbeda. Jangan paksa, jangan. Nggak ada zaman sahabat Nabi maksa suami sahabat-sahabat itu suruh datang ke kajian Rasul, itu nggak ada. Sampai berantem, dan sahabiat Rasul pun berantem dengan suaminya karena masalah kajian, itu nggak ada gitu-gituan. Dari zaman Rasul udah memang fitrahnya laki-laki suruh keluar, suruh banyak safar, jangan dipegangin aja sampai kayak ikan dalam sumur, muter aja di rumah. Nggak bosan tiap hari ketemu. Suruh dia keluar jauhan dikit deh, ya Allah. Sehingga kalau di luar tuh dia akan lihat, oh iya ya, biar bagaimana rumah lebih nikmat. Oh, kita pergi ke negeri-negeri asing atau kita pergi ke Mekah deh, ikut travel yang VIP deh. Tinggal di hotel bintang 5, Masya Allah. Kamarnya mewah, kamar mandinya bagus, rumah kita nggak ada seujung kukunya, Masya Allah. Spray kasurnya tuh, sampai kadang-kadang kita tidur di karpet. Kenapa ya? Sayang, cakep gitu ya. Tapi tetap sebagus-bagus kamar hotel, mendingan kamar sendiri. Kita kalau pulang ke rumah tuh, ya Allah, nyampe juga ya Allah. Kayak rumah sendiri tuh enak, walaupun nggak sebagus hotel. Ngambil apa aja gampang, betul ya? Naruhnya sembarangan, mana-mana gitu ya. Kalau di hotel kita bingung. Sering-sering sapar deh, cinta sama rumah kita. Saya enak-enak makanan di hotel bintang 5 di Mekah Madinah, tetap enakan pepes pedak Bogor, betul? Oh, Masya Allah. Lain. Ya, tetap ini safar nih, safar bikin kita cinta sama rumah. Zur ghibban tasdad hubban. Temui jarang-jarang timbulnya sayang. Kalau tiap hari, ya Allah dia lagi, ya Allah, begitu. Tanda-tanda kufur nikmat. Bahagia kalau jam 7 pagi, pegal kalau jam 4 sore, itu tanda-tanda kufur nikmat. Kalau jam 7, ya Allah dia pergi juga deh, ya Allah. Jam 4, ya dia balik lagi, ya. Tanda-tanda kufur nikmat. Ya, ngaku I'm a wife, begitu. Jangan. Harusnya panik kalau rumah nggak ada nakodanya. Batra nih mau kemana gitu loh. Betul-betul dia tahu bahwa istri itu co-pilot, pendamping hidup. Ya, Rasul mengatakan lan yasluh lirajulin idza amaratu imra'ah. Tidak akan pernah terselesaikan permasalahan rumah tangga seorang suami, seorang laki-laki kalau perempuan yang ngatur. Rasul yang ngomong. Mungkin ibu lebih cerdas membaca masalah rumah tangga. Ya iyalah, tiap hari ngeliat. Ayah nggak tahu, tapi jangan pernah memutuskan kecuali dia yang memutuskan. Begini ayah, ceritanya begini ya. Jadi si kakak nih gini nih. Baru si adek datang, gitu. Nah, sebenarnya sih kalau mama lihat sih nggak ada masalah. Coba ada kamu yang ngomong sama anak-anak. Tuh. Menurut laporan ibu kalian gitu, kayak pengadilan jadinya gitu ya. Papa memutuskan. Jadi begitu yang berkah. Ini enggak, papa diam, urusan mama. Tuh ngapain suruh balik, suruh diem doang gitu. Pergi lagi dah gitu ya. Jangan. Harus paham. Makanya rumah tangga nggak beres-beres ujian, yang ngatur sih gitu loh ya. Ngasih masukan boleh, tapi yang memutuskan tuh yang rois nih, yang pimpinannya. Kasih masukan. Ya, kadang-kadang emosinya kan nggak kekontrol. Ya mudah-mudahan jadi baik ya insya Allah. Sehingga dia mengerti sekali, oh iya ya. Ini memang harus dipahami nih. Karena gini Pak, padahal sih pinteran si ibu tentang masalah rumah tangga, cuma dia pakai logika. Kalau kita ngadepin masalah tiap hari Pak, itu kayak orang baca buku lihat dari dekat.
nggak kebaca, kudu dijauhin dikit baru kebaca. Makanya mama sih yakin deh, kamu lebih paham daripada mama dan kita di rumah nih semua. Coba dong nasihatin kita dong tuh. Ya ngomong apa ya, makanya mama begitu ya. Papa juga jarang di rumah sih ya. Cuman satu sih kuncinya sih Maya, kembalikan ke niat awal bahwa kita nikah nih untuk bersama-sama ke surga. Dan surganya Allah itu tentu dengan cara mentaati Allah. Ya selama memang yang kamu sampaikan memang Allah perintahkan, Nabi contohkan, nah kamu harus nurut. Mungkin nggak enak ditelannya nak, kalau emang obat minum deh gitu loh. Insya Allah kalau memang mama kamu nanti ngomongnya memang ada di Quran dan di Sunnah, tolong kamu katakan samina wa atona. Papa juga bisa bilang begitu sama kamu. Kan enak dewasa, nggak dibikin-bikin gitu loh. Oh kalau ditaruh begini asik. Kemudian dia mengerti bahwa rumah itu bak sorga. Di Islam ada istilah baiti jannati. Artinya apa? Home sweet home, gitu ya. Rumahku, surgaku. Itu siapa tuh yang pertama kali ngomong dulu tuh setelah Rasul sampein? Hadis dari sanad siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah tuh orang yang sering mengatakan baiti jannati. Ibu yang suka umroh, yang sudah haji atau yang belum, semoga dimudahkan semuanya insyaallah ya. Itu saya tuh kalau saya bawa tiap akhir bulan tuh berangkat, saya selalu bawa, ayo semua sini datang ke tempat ada satu museum Quran itu ya, di pintu 15A samping Nabawi itu. Ada maket Nabawi zaman dulu. Nah, itu rumah Rasul di belakang tuh. Ini rumah Rasul. Ini 9 meter, 15 meter, 9 kali 15 nih namanya Raudhah. Ini nanti di sini ada mimbar. Nah, masjid di sini. Jauh banget dulu. Makanya Nabi kalau jalan dari rumah dia tuh lewat Raudhah sambil berdoa sampai mimbar. Nah, kemudian ke masjid, langsung sholat tahiyatul masjid. Nggak ada cerita Nabi sholat sunnah di Raudhah, nggak ada. Ngarang orang sekarang katanya. Nabi cuma berdoa sambil lewat. Kita mau sholat mulu, sampai selesai mau diusir belakang sholat lagi. Sampai kita tanya, sholat apa Pak? Sholat apa deh, mending sholat aja dah gitu. Udah nggak pakai niat di sholat kalau begini ya. Nah, rumah-rumah Rasul tuh, rumah Rasul ya, itu ya Allah nggak masuk akal aja kalau baiti jannat itu nggak masuk akal loh. Cuma tumpukan bata dengan lempung dan kapur yang membuat tempelan plester itu. Gentengnya cuma pelepah korma, rumahnya dari tumpukan batu yang dilapis dengan tikar korma. Waktu Nabi meninggal, di dapur Aisyah cuma segenggam gandum. Di rumah ini beliau berkata baiti jannati, masya Allah, rumahku surgaku. Coba, oh bikin bahagia suami ini, masya Allah. Kamu nggak banyak minta apa-apa mah sama saya, udah cukup, udah alhamdulillah. Kalau ingat dulu Aisyah tinggal sama Rasul, ya Allah, masya Allah. Dia berkata baiti jannati dengan rumah yang apa adanya. Saya begini alhamdulillah. Oh masya Allah, ini wife, ini betul-betul nih. Kalau sekarang kan banyak yang nggak begitu. Oh rumahku surgaku. Kalau nggak ada air yang gerojok di bawah rumah belum surga. Hordeng nggak bergelombang bukan surga. Karpet diinjak nggak melesek belum surga. Karpet sekarang kan kalau diinjak melesek gitu kan ya. Oh maaf ya, yang ada kezoliman tat, saya dizolimin tat, saya tinggal di rumah ya Allah Ustaz, masya Allah. Ya ini gimana sih, suruh, makanya modalin dikit deh, ajak umroh, suruh lihat deh tuh. Yang bilang baiti jannati itu rumahnya ini dulu tuh. Paham gak sih sorga yang dimaksud? Kalau sorga yang kamu maksud, kamu buktikan sorga seperti hayalan kamu. Wallahi Nabi mengatakan sorga itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatar ala kulli qalbin basar. Sorga indah, mata belum melihat keindahannya. Sorga indah, sorga merdu, gemericik airnya merdu, telinga belum pernah mendengarnya. Bahkan menghayalkannya belum mampu indahnya sorga.
Sekarang kau hayalkan surgamu menurut kamu, Allahu Akbar. Surga secara umum, la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Surga itu secara umum bentuknya nggak dibahas karena gaib. Tapi surga tidak terdengar dari dalamnya kecuali kalimat salaman salama. Untayan kalimat indah salaman salama yang akan diucapkan oleh penghuni surga ketika penghuni surga yang lainnya masuk. Rumah surga, bidadarinya istri. Bisa gak istri menampung kalimat-kalimat indah yang dia siapkan untuk anaknya yang datang, suaminya yang datang? Coba. Suami lelah capek datang ke rumah, dia pengen lihat rumahnya gak bagus, cuma bersih. Coba. Ini ya Allah, rumah bagus tapi ubinnya Masya Allah, uli bekas lebaran masih ada di pojokan, Masya Allah, tumpahan bubur sumsum minggu kemarin, Masya Allah. Ini banyak-banyak perkumpulan di ubin, ada perkumpulan cowok, perkumpulan semut. Kamu kenapa sih nggak betah di rumah, Pak? Ya Allah, ngomongnya gimana ya? Kebanyakan penghuninya mah mana nggak ada orang, no di ubin lihat. Curhat, saya bingung Ustaz, suami saya nggak betah di rumah. Ya udah Bu, jangan ngomong sendiri Bu, fitnah. Bawa suami deh, kita ngobrol sini deh. Nggak bisa dengar sepihak, nggak bisa nanti fitnah. Apalagi nanya pihak apa, kita jawabannya bercanda di expose ya, enggak nanti ada fitnah. Sudah ngobrol baik-baik sini. Kita pengen rumah tangga ini bahtera, saling mengisi. Siapkan kata-kata indah buat penghuninya, karena yang namanya surga, penghuninya pasti betah. Ini dibikin kayak surga, air terjun ditarik ke dalam rumah, meja makan bonggol jati ratusan tahun dipotong jadi 2, pintu depan sampai 4 meter tingginya, gede. Saya kalau lihat rumah kayak begitu, Masya Allah, gede. Pintunya segini gimana orangnya, saya bilang. Nggak lama orangnya keluar segini. Mubazir betul-betul ya. Kegedean, bagi 2 deh sama pesantren di pintu kan, betulnya Masya Allah. Orangnya kecil, bikin lubang liliput aja mendingan. Nongkrong. Aduh, Masya Allah, ini banyak kemubaziran ini, Masya Allah ya. Rumah gede, bagus, mewah, bikinnya lama nggak beres-beres. Pas jadi seminggu yang punya mati, betul ya, Masya Allah. Kelamaan bikinnya. Yang diuntunginnya orang-orang dapur, yang majikannya pada nggak betah. Bapak di mana, ibu di mana, anak di mana. Berarti rumah bagus, baiti nari, rumahku nerakaku kalau begitu. Karena penghuninya nggak betah. Anak orang kaya senengan main di tetangga yang miskin. Main game yang jadul. Dia punya game yang betul-betul super modern. Senengan sama teman. Iya. Karena surga tuh di hati. Ya. Nih, ademnya jiwa ketika melihat pandangan mata yang indah. Rabbana hablana min azwazina wa zurriyatina. Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan hidup, anak-anak yang enak dipandang mata. Kalau Anda seorang istri harus paham, ini suami capek, berangkat pagi pulang malam capek, lelah sampai rumah tuh. Papa capek Pak. Orang capek ditanya, kasih air. Ya capek lah dari pagi sampai malam, masa nggak capek? Pagi begini, Papa pusing Pak. Enggak, bahagia. Orang begini pusing berarti kan ngerti anak. Entah kalau kita ngakak dibilang haha lagi sedih Pak. Wah ini salah baut kayak ini. Ganti channel dulu nih. Subhanallah ya. Betul-betul memahami bahwa memang istri itu libas pakaian. Ya. Makanya kalau kita udah pegel sama pasangan, saya sering sampaikan di beberapa kajian ya, ada tradisi zaman Rasul yang sudah mulai hilang. Tradisi zaman Rasul yang sudah mulai hilang.
memercikan bekas wudhu kita kepada pasangan kita selesai tahajud. Ini jarang kepake dah. Ya tapi ngomong dulu juga ngomong, jangan main ngepret aja, ngomong dulu ngomong. Akhirnya besok lain cerita. Mama kok berubah sekarang, Mama kenapa? Main ngepret aja semalam gitu loh. Kajian di mana kemarin? Embun pagi. Oh, tas uban dong. Ngomong baik-baik Pak. Alhamdulillah tadi kita kajian di SD Embun Pagi, Masya Allah Pak. Nasihat buat istri, buat apa? Buat seorang ibu, istri dan anak-anak perempuan ini. Saya jadi teringat kata-kata Ustadz tentang apa kebiasaan yang sudah mulai hilang zaman Rasul. Ya ini memercikan bekas wudhu kita kepada pasangan kita Pak. Ntar malam maaf Pak ya kalau sampai aneh. Ngomong dulu enak. Ini kadang-kadang kan modal semangat nih ya. Ini lagi ngetren nih ibu sekarang nih, modal semangat. Arisan dibilang riba gitu ya. Apa bagi-bagi hadiah dibilang begini. Saya lagi liatin aja nih, nggak tahu nih ya Allah. Kenapa sih nggak luas dalam beragama gitu loh. Arisan ini niatnya apa? Kata Ustadz Erwandi Tarmizi, oh Masya Allah, Ustadz nggak bersalah, Ustadz jenius, pinter. Cuma yang nanya ini kadang-kadang suka Masya Allah. Jadi saya ingat ketika ada orang-orang jamaah tablik nanya ke saya bin Bas, Syekh, bagaimana hukum orang yang keluar berdakwah dan menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat yang awam? Bagus tuh. Saya aja bilang bagus, ente bilang salah gimana tuh? Potongan-potongan pertanyaan yang tidak jelas, sehingga nanti ustadz yang disalahkan. Bahaya. Jangan kita bicara arisan dari dulu sudah ada. Cuma orang sekarang dikemas itu arisan jadi sebuah riba. Sekarang kan terbebani orang kalau dapat nanti suruh nyiapin lagi yang lebih dari yang dia dapat, ya riba. Niatnya apa? Menghormati tamu itu sorga jaminannya. La yadkhulul jannah man la yukrim dhaifahu, kata Rasul. Selama memang niatnya memang nggak untuk berbisnis, nggak ada riba. Melatih anak-anak saling memberi, tahabu. Di Islam ada. Pengen akur anak kita sampai gede, biasain tiap sebulan sekali tebok celengan. Kakak belanja, adik belanja. Ayo kakak kasih adik, adik kasih kakak. Biasain adik cium tangan kakak. Ini namanya amaliyah sahih. Niatnya memberi, bukan berbisnis. Kalau niatnya bisnis namanya bai'ul goror. Namanya jual beli dengan tipu daya. Anda punya barang ditukar, kadang Anda rugi, goror. Ini kan nggak niat jual beli. Ini kadang-kadang kita subhanallah berbahaya sekali, sehingga Islam menakutkan. Ustadz jadi sandaran. Ini sering sekali seperti ini dan banyak yang lainnya. Ya saya suka sampaikan ke anak-anak muda juga sama. Ngelihat anak muda yang mungkin punya masa lalu, badannya kayak wallpaper, tato semua, betul. Sekarang dia mau berubah. Ketika mau berwudu di masjid, bisa wudu, gimana digituin? Jangan. Orang biar terlambat dia bisa berbuat baik. Surga neraka dikembalikan ke Allah. Innamal a'malu binniyat. Tentuin saja nilainya kalau begitu supaya nggak jadi riba. Ya, kalau nggak ditentuin takutnya digoror. Nggak riba, goror, tipu daya, haram. Ya, memberikan hadiah yang murah dapat yang mahal, goror. Tentukan saja nilainya walaupun jenisnya berubah. Diluruskan. Ustadz mau mencontohkan anak-anak habis sholat baca zikir, bilangin tidak ada zikir berjamaah. Kalaupun Ustadz keraskan dikit supaya kamu terbiasa mendengar. Ini pendidikan. Jangan dipoinkan dulu, jelaskan. Sehingga banyak orang beda manhajnya. Entar dulu, ya Allah. Makan tahun nih galak nih, bukan minum madu yang begini gitu loh. Kelompok makan tahun nih yang begini gitu ya. Jangan. Akhirnya kita nggak bisa mengikat ukhuwah nanti kita kalau kayak begitu ya. Coba tabayun dulu.
Niatnya apa nih? Karena resikonya gini. Tinggal jelaskan anak-anak dengarkan ya. Apa yang kalian lakukan ini tidak ada unsur lain kecuali saling biasa memberi hadiah. Jelaskan, anak cuma butuh penjelasan. Setelah itu biasakan. Dahsyat loh, Islam tuh asik, asal kitanya asik. Makanya saya sering sampaikan, efek ilmu, efek ibadah tuh 3. Qoribin, hayyin, sahlin. Itu 3 karakter penghuni sorga. Ukur diri kita sama itu. Kalau kita nuntut ilmu, kita beragama, tapi 3 sifat penghuni sorga kita nggak punya, salah kita nuntutnya. Orang makin berilmu, qoribin, makin akrab, gampang berteman, nggak kaku. Qoribin. Orang makin berilmu, hayyin, lembut, masya Allah. Ya, dia tahu salah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Agama bukan diperdebatkan. Tarik sini sayang. Tahu gak kamu tuh salah. Harusnya gak gitu. Rasul bersabda gini-gini, ya jangan diulang lagi ya. Saya ngeliatnya ngeri banget. Oh enggak. Tahu gak itu salah. Neraka lu. Final. Jahannam. Sampai sereman dia sama Quran kalau ngomong jahannam sampai masya. Anak baca Quran jahannam gak, tapi serem dia ngomong masya. Subhanallah, jangan, bukan begitu, ada hikmahnya ya. Namanya jadilhum billati hiya ahsan. Jangan bikin orang kabur. Anda sudah betul, cuma mungkin caranya gitu ya. Kemarin kan sempat rame, kesian ustadz-ustadz yang pada masya Allah dipotong-potong itu videonya, disebar itu. Nanti yang rugi ya murid. Ustadz udah bener, cuma mungkin karakternya kan beda-beda ya. Jangan rusak Islam dengan tingkah kita, jangan. Agama ini ya Allah bukan main ya. Kita mau contoh Rasul, banyak banget contoh Rasul. Sampai dia pernah, Rasul tuh kalau dari rumahnya menuju Nabawi, selamanya kalau jalan ditimpukin pakai kotoran kambing sama anak Yahudi. Lagi subuh tuh. Anak-anak ya, Rasul gak komentar lah ya. Kalau kita nggak tahu, udah kita gedor sama orang tuanya, anak loh gitu ya, nyambit gue. Lihat cara Rasul tuh, ya anak kecil ya udahlah, yarta wa yal'ab, mau bilang apa? Ya. Satu waktu dia pulang, dia bilang sama Aisyah, bawain makanan deh tuh ke tetangga kita yang Yahudi. Kenapa? Tengokin dia sakit. Kau tahu sesuatu yang belum kau ketahui. Biasa nimpuk tumben semalam enggak. Kata Rasul. Tuh cara Rasul ya tuh. Salah saja masih diberikan dispensasi. Karena kan penyebab salahnya yang dicari. Apa ini kira-kira nih tuh ya. Masya Allah, orang suka salah paham dalam hal ini. Akhirnya nanti resikonya Islam dipandang melalui kita. Nah ini yang buat orang takut. Saya paling pegel kalau salaf dihina, salafi dihina. Oh jangan kayak orang salaf tat, keras-keras. Salaf yang mana? Tar dulu. Enak aja. Kalau salaf zaman Rasul mah masya Allah, penampilannya aja orang kafir masuk Islam. Salaf 2016 betul kali ya. Tar dulu, beda. Oh zaman Rasul agama asik, mukanya sangar, hatinya lembut, masya Allah. Sampai amsalnya seperti lebah. Orang Islam seperti lebah loh, anamlah, masya Allah. Masya Allah. Nggak main-main. Ya lihatlah lebah. Siapa sih yang berani sama lebah? Lebah kalau terbang, semua orang takut. Padahal lebah cuma terbang, sampai ngarang, pahit. Manis. Tahu siapa yang ngajarin tuh ya nggak paham. Kayak lebah paham. Pahit. Kayak lebah paham. Dipikir dia Sulaiman bisa bahasa lebah kali ya. Ya, nggak ada gitu-gitu. Lebah menclok di mana aja nggak ngerusak. Lihat lebah. Hinggap di batang pohon, ranting pohon yang berbuah banyak pohonnya, aman tuh buah. Aman amat nih jambu, nggak ada yang ngorak, gitu ya. Sarang tahunnya 3 tat. Oh, nggak usah bener. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwan wa fiha shifaa'un linnas.
Udah jangan pakai diomong-omongin di tahun deh. Kotorannya aja madu. Masya Allah. Tuh orang Islam tuh. Kelihatannya serem, lakinya bewok gitu ya. Bininya kerudung panjang, kelihatannya serem. Ngobrol deh coba. Zaman Rasul tuh betul, setelah orang ngomong, ya Allah iya ya. Baiknya manusia. Lihat tuh Abu Musa As'ari tuh. Masya Allah, nggak nolak tamu, orang sampai geleng pala, ya Allah, ada manusia kayak gini ya. Lihat tuh Rumaisah binti Milhan, lihat tuh perempuan yang mulia, ya Allah. Orangnya masih hidup. Nabi lihat dia lagi wudhu di sorga. Subhanallah. Kita mau nyontoh siapa ya? Marilyn Monroe, Rumaisah. Kita mau nyontoh siapa ya? Ummu Salamah. Yang berani ngomong, ya Rasulullah, kalau perempuan kawin cerai, mati, sekarang nikah lagi beberapa kali nikah, di sorga sama siapa nanti dia? Nanya. Yang lain gak berani nanya, kata Nabi apa? Dia di sorga akan bersama suami yang paling mendekatkan dia ke Allah. Tuh. Bukan malah meratap, enggak deh, sampai mati nggak mau kawin lagi. Ya. Kalau ada yang baik, bismillah, sorga dimasuki dengan mudah. Jadi istri yang soleha, kan begitu. Baru bicara jadi anak yang soleha, dokter. Betul-betul dokter ini apa? Dia menjadi seorang anak yang soleha. Saya suka bilang begini, saya ini punya anak. Saya tuh orang yang ngayal punya anak laki. Saya ngefans banget sama Syekh Albani. Dia dipanggil Abu Abdurrahman. Saya pengen punya anak Abdurrahman. Alhamdulillah. Ya, tuh anak saya punya sekarang namanya Abdurrahman. Saya punya anak laki 3. Tapi saya baru berasa jadi ayah ketika punya anak perempuan. Oh, anak perempuan tuh ya Allah. Lain. Punya anak perempuan tuh beda. Dia yang paham, istri nggak paham kadang-kadang. Dia yang paham kita. Kita sampai ke rumah tuh, Buya capek. Oh ya Allah, Masya Allah. Saya sayang, ngeliat kamu udah gak capek. Masya Allah. Diambilin tisu, Masya Allah. Buya capek, ya Allah. Ya Allah, nih anak bisa bener bikin kita jatuh cinta, Masya Allah. Mau apa sayang? Enggak, aku mau Buya aja. Ya Allah. Mau minum apa Buya? Apa deh yang menurut kamu asik buat Buya? Dibawain air yang hangat, Masya Allah. Anak laki, betul-betul cinta kita untuk dia, terlanjur mencintainya. Koyok 3 masih nggak ditanya, kita betul-betul tegor ke pah merek apa ke, paling nggak begitu ya. Sampai kita apa enggak masih nggak nengok juga. Oh, Rasulullah. Dan umurnya pendek, betul? Baru kemarin Ustaz, saya kepang 2 anak saya Ustaz. Ya Allah, saya mainin poninya, Masya Allah. Ya Allah, dia anak. Sekarang udah berasa, nggak berasa udah gede Ustaz. Udah diambil sama orang, ya Allah, ya Karim. Bisa gak dia bertahan hidup di sana ya, Masya Allah. Sehingga orang tua yang mengerti punya anak perempuan, kal qabid alal jamri, kayak megang bara api di akhir zaman. Bukan gampang. Dia akan komplain nanti kalau perempuan sudah menikah, suami nomor 1. Bagaimana perempuan berbakti sama orang tuanya, Ustaz? Sering begitu, betul? Ini nggak pernah di-up nih, Ustaz. Laki mulu kalau udah nikah, ibumu, ayahmu. Perempuan ngapain, Ustaz? Begitu ya. Dia jarang diekspos, jujur ya. Padahal ketika seorang anak gadis menjadi ibu yang soleha, istri yang soleha untuk suaminya, itulah baktinya untuk kedua orang tuanya. Orang tua nggak butuh macam-macam, karena fitrahnya perempuan bukan nyari uang. Cukup pertontonkan pemandangan yang indah. Didik anakmu jadi anak yang soleh soleha. Didik cucu mereka jadi anak yang soleh soleha. Itu baktimu sama kedua orang tuamu. Masya Allah. Betul-betul paham. I'm a mother, I'm a wife, I'm a doctor. Betul. Caranya pas. Karena Islam ajarkan bagaimana menjadi seorang ibu. Islam ajarkan bagaimana menjadi seorang istri. Islam ajarkan bagaimana menjadi seorang anak gadis yang lucu untuk orang tuanya.
Makanya saya suka heran kalau ada suami, aduh kebangetan kaku bertingkah, sampai si istri nggak boleh nemuin orang tua yang sudah sakit. Ya Allah, belum pernah punya anak perempuan. Kebayang nggak orang yang kau cinta, yang kau sayang, yang kau mainin poninya, yang kau kepang dua rambutnya, yang kau cium keningnya, ya Allah, diambil orang terus dilarang nemuin kamu, rasanya kayak gimana coba? Coba mulai berpikir. Demi Allah, betapa bahagianya ketika seorang anak bertanya, ayah mau minum obat apa? Ayah mau makan apa? Ayah, orang perempuan yang paham ayahnya. Gadis lucu yang betul-betul paham bahwa makin dewasa dia bisa menjadi panutan keluarganya. Orang yang Allah muliakan dengan jutaan kemuliaan. Orang yang mengerti sekali bahwa seorang wanita lebih cepat dewasa ketimbang laki-laki, sehingga dia menjadi mazroah, harus kebun untuk suaminya, yang membuat suaminya bebas berkarya dekat dengan dia, karena istri merupakan inspirasi seorang suami. Ya Allah mah, aku kalau ngelihat kamu kok keingetnya musola aja. Oh Masya Allah, bekas wudhu gitu ya, ada istilahnya. Aku tuh kalau pulang suka nggak enak, makanya bingung ngelihat kamu nih, kayaknya kayak nggak kebagian surga deh. Oh Masya Allah, lihat istrinya ngaji mulu, hafalan mulu, ya Allah. Tapi demi Allah mah, demi Allah, kalau nanti sampai aku duluan masuk surga, aku akan bertanya sama Allah, sudahkah istri dan anak masuk surga? Belum, biarlah aku tunggu mereka depan pintu surga ini. Oh Masya Allah, betul-betul paham hidup yang singkat ini untuk mencapai sebuah kemuliaan surga, dan gak didapat kecuali dengan merujuk pada apa yang Allah perintahkan, Nabi contohkan. Wallahu a'lam. Seperti yang disuruh jam 14.15. Silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum Ustaz. Maaf pertanyaan di luar tema. Apa hukumnya tukar kado dalam Islam yang biasa dilakukan di acara sekolah? Ini langsung ini pertanyaannya. Sebenarnya banyak ini di sekolah-sekolah sekarang ini dalam bentuk pelatihan ke anak. Ya, kalau memang niatnya ini untuk mencari keuntungan, haram. Namanya bai'ul gharar. Tapi kalau memang niatnya untuk bertukar hadiah dengan nilai yang ditentukan, boleh, halal. Innamal a'malu binniyat. Tapi kalau ada kezoliman, Ustaz, seandainya dia sengaja beli yang murah supaya dapat yang mahal, innamal a'malu itu haram hukumnya. Bukan riba, goror. Riba lain lagi, simpan pinjam yang ditambahkan itu riba. Ini goror, tipu daya. Makanya lurusin niat dari pertama sebelum terjadi, diomongin dulu nih ya. Maaf nih ya, jangan salah sangka. Kita membiasakan anak-anak saling memberi. Karena di dalam Islam itu al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Ya jangan salah, demi Allah tidak ada niat yang lain. Wallahi Allah menjadi saksi. Ini melatih mereka saling memberi. Tahadu tahabu, kerjain. Jangan sampai nggak ada keterbukaan, nanti resikonya begini. Karena kan banyak sekali orang nih yang suka bertanya sama ustadz yang nggak tuntas pertanyaannya gitu loh. Takut jadi fitnah. Mungkin sekarang lagi rame ini karena mau liburan, masalah hadiah. Tapi kemarin tuh yang rame masalah arisan. Iya, jadi ruwet sendiri, betul ya? Dari zaman Kiai Haji Asim As'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Syekh Ahmad Surkati dan lain-lainnya, itu arisan nggak ada masalah. Masuk 2016 masalah semua, betul? Karena banyak jebolan-jebolan sosmed, betul ya? Jadi kadang-kadang suka galak-galak, betul ya. Dari dulu tuh yang namanya belajar kajian nggak ada keributan. Ini banyak ulama-ulama sosmed ini ya. Belajar sama Kiai Haji Google, Wage, apalagi ya, browser, Ustadz YouTube. Coba deh gini, saya sarankan, tadi saya sampaikan di masjid di Al-Azhar sana, bertemanlah dengan guru-guru kalian di luar kelas. Ini liburan bakal panjang sebentar lagi nih. Yuk kita bikin pesantren weekend.
Yuk kita belajar di alam, biar nanti si Ustadz jelaskan tentang metode pendidikan yang benar seperti apa, supaya jangan terlihat kaku kita menyikapi agama. Agama ini asik, demi Allah agama asik. Sayang kalau nggak berbagi keasikannya. Ya, masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Apakah boleh jika istri ingin mempunyai usaha sendiri dengan maksud bisa membantu roda perekonomian keluarga? Dan sekarang suami telah mengizinkan dan telah menyiapkan dana untuk modal usaha. Lalu usaha apa yang baik Ustadz? Ya untung ngopi gitu ya, kalau nggak ngopi pusing. Apa saya nggak tahu ibu bener apa kan saya nggak tahu. Usaha apa ya? Ada yang bisa ngasih masukan? Dengerin ya. Kalau yang namanya usaha, kita harus paham. Nah, jangan sampai kita usaha kita nggak paham. Mau buka restoran, emang kita jago masak. Mau buka bengkel, emang ngerti onderdil. Mau usaha apapun kudu paham, jangan nimbrung. Mau buka salon kita aja emang jago gunting, betul lah. Jadi jangan cuma franchise doang nggak paham, akhirnya nanti nggak bagus. Kenapa? Karena kerja itu bersyukur, syukur itu yang mengakumulasi nilai kita. Mungkin kayaknya income-nya nggak gede, cuma syukurnya tingkat tinggi. Ustaz, rezeki dari mana tahu? Ya, jadi saya sarankan sekali, mulailah buka usaha dari yang kita suka. Apa yang kita suka dan bisa disukai oleh orang lain, boleh kita bikin ya. Dan jangan pernah dalam usaha itu yang kita pikirkan untungnya dulu, berpikir kalau rugi. Orang kan gitu ya, ini kalau untung nih Ustaz, ya kalau untung, kalau rugi gitu. Ya. Jadi orang suka salah tuh. Kayaknya sih Ustaz kita berhasil di Ustaz, kayaknya miskinnya kan wallahu alam gitu ya, kita nggak paham. Bagaimana sikap kita sebagai istri yang juga harus berbakti kepada orang tua? Udah tadi ya. Ini tadi bahagia dia nih. Apa tadi? Apakah boleh tadi jika istri mempunyai usaha sendiri dan suami sudah mengizinkan dan telah menyiapkan dana? Ini kita kasih hadiah nih. Suami soleh, aku merindukanmu. Jarang-jarang suami begini nih ya, baca deh tuh. Kasih nama, yang lu kasih nama ya ketahuan ntar. Bagaimana sikap kita sebagai istri juga harus berbakti kepada orang tua. Yang juga harus berbakti kepada orang tua kita. Sudah disampaikan tadi ya, sudah disampaikan bagaimana kita berbakti sama orang tua. Oke, nulis surat, Dear Ustadz. Berpuluh-puluh tahun suami saya, wah kelamaan bacanya kalau gitu. Bekerja di perusahaan asing, cenderung pemimpinnya kafir dan lingkungannya kebanyakan orang-orang non muslim. Bagaimana uang yang didapatkan oleh suami saya dan keberkahan untuk keluarga kami? Ya kalau memang perusahaan asing itu produknya itu barang halal, boleh, nggak apa-apa. Kita bicara produksinya, ya. Kemudian cara memproduksinya yang kita bicarakan. Kalau memang ibu tahu, ya hukumi. Kalau nggak tahu, syubhat namanya. Bagaimana upaya istri untuk mengajak suami hijrah, Ustadz? Jazakumullah. Masya Allah. Ini nih yang cocok ini nih. Istri solihah, aku merindukanmu. Masya Allah. Jadi dia berusaha pengen suaminya baik, masya Allah. Ya baca deh tuh buku, tak lah baca isinya. Artinya nggak bosen nasihatin suami supaya kembali kepada niat awal mereka menikah. Kita kan pengen punya anak-anak yang soleh-soleh apa? Coba perhatikan dari rezeki yang kamu dapat deh. Karena yang saya tahu dari kajian, Rasul pernah bilang setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram neraka lebih berhak. Saya nggak tahu kamu kerja di mana Pak. Bagaimana caranya saya nggak paham. Takutlah kepada Allah. Mungkin dibahas di situ nanti ya.
Assalamualaikum Ustaz. Apabila seorang istri sudah tidak dinafkahi lahir dan batin, apakah sudah bisa dikatakan jatuh talak? Iya, kalau di buku nikahnya itu kan tinggal memberikan uang senilai sekian ke pengadilan, maka jatuh talak ya. Nah, ya coba, tapi kalau saya boleh sarankan, jangan menghakimi hukum dengan sendiri. Kita nikah baik-baik, kita bercerai baik-baik. Nikah dengan penghulu, bercerai dengan hakim. Ya, jangan merasa sudah sendiri. Takutnya nggak sah, karena ada hukum sebab akibat. Kenapa si suami nggak ngasih nafkah lahir batin? Pasti ada, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Nah, ya, karena awalnya kan nggak, ini suami hasil istihorohnya loh. Sekarang seperti ini, jangan pengen menang sendiri, cari sebabnya. Dulu waktu kamu belum pinter dandan, anak desa yang nyuci di kali, tiap Sabtu tuh laki datang ke rumah, betul? Karena kamu anak kota yang dandan cakep wangi, kok dia pergi mulu? Ada masalah berarti. Ada masalah, coba cari sebabnya. Oh, ternyata itu. Nah, hilangin tuh masalah. Kali aja dia nggak tahu hukumnya, betul? Jadi jangan gampang mengatakan cerai. Kayaknya ini apa dia harus pinter nih. Kita kasih buku nih, cara merebut hati suami. Ustadz, mau tanya bagaimana dengan suami yang sudah berkali-kali ketahuan selingkuh chatting di sosmed dengan wanita-wanita yang sebelumnya tidak dia kenal. Apakah kita sebagai istri tetap memaafkan dengan berharap? Lagi-lagi permasalahan rumah tangga. Ini aib keluarga. Saya kasih rumus deh. Ya. Jangan bahas asapnya, tapi lihat apinya. Dulu dia nggak begini kok, sekarang dia begini. Nanti ada dunia anak begitu, dunia anak. Saya pegel sama mama saya, Tat, tiap hari nonton sinetron, Tat, dibilangin susah gitu ya. Ya iyalah, tanya coba, mamanya bilang aku mendingan nonton TV daripada nonton kamu, gitu kan? Ternyata kita yang salah, nggak bisa menggantikan TV. Kalau sampai dia berbuat maksiat pasti ada sebabnya, coba lihat. Kalau nggak ada sababnya, ruqyah jin berarti itu. Dan biasanya ada sababnya semuanya gitu ya. Ya jelas salah, jangan dibahas, sudah salah, cuma sababnya lihat. Dia capek, dia lelah, bisa gak kamu ngilangin capek dia? Dia pulang ke rumah, rumah berantakan, anak bau semua, kamar tidur berantakan, ya Allah suruh betah, ya nggak bisa. Fitrahnya laki-laki nggak seperti itu gitu loh. Dulu waktu awal nikah tidak. Jangan salahkan, mau bilang apa. Sekarang kamu bukan kamu yang dulu begitu kan. Maaf saya bilang begini, kenapa? Orang laki juga saya ngomong begitu ketika istri mengeluh gini-gini, kamu ya coba koreksi diri gitu loh. Karena bahasa Nabi, aslih nafsak yasluh lakan nas. Islah dirimu, orang lain akan terislahkan. Ya, jadi gampang kalau pengen koreksi orang, koreksi diri kita. Oh iya, ini ada masalah berarti. Jangan-jangan memang sayanya nih. Saya nggak pinter bikin dia tuh asik ngobrol di telepon. Dia benar ngobrol sama perempuan lain di telepon karena istrinya nggak pinter ngomong di telepon. Chatting juga to the point. Lihat statusnya aja bikin pegel mulu. Ya Allah, ya Allah. Kita gimana? Pengen cerita seru, kasih kabar ke rumah, jawabannya mentah. Kalau teman kita ngomong, alhamdulillah akhirnya kita gini-gini. Yes, akhirnya rame. Giliran istri, alhamdulillah gini-gini. Emang kenapa? Emang gini, emang gitu ya Allah. Nggak demen orang begini gitu. Masalah ya. Ya cari sababnya lah. Alhamdulillah bisa ikut kajian Ustaz. Alhamdulillah. Maaf Ustaz, saya mau tanya, anak saya 14 tahun. Susah kalau disuruh sholat. Saya suka sedih, Tat, nangis Ustaz. Ini saya sadari karena agama saya yang tak sempurna, jauh dari kebaikan. Suami juga sama dengan saya Ustaz. Kami orang tua yang tak sempurna. Bagaimana solusinya Ustaz? Sebenarnya ketika orang tua sadar bahwa dia nggak sempurna dan dia mau bertobat kepada Allah, tobatnya orang tua hidayah buat anaknya. Karena kan begini nih, kita memang bukan anak pesantren, gede sama sosmed, betulnya beragama dengan broadcast, mau bilang apa gitu ya. Jadi kadang-kadang ketika kita tahu hukum, anak udah gede. Ya Allah, kalau dulu anak bandel kita angkat kerahnya kayak mindahin anak kucing begitu. Kalau kan kita yang dipindahin sama dia, betul ya? Nggak bisa. Kuncinya tobat.
Ya, berdoa sama Allah, Allah kasih hidayah insya Allah ya. Sebenarnya dengan ibu bilang begini saja udah bagus banget. Ini satu bukti bahwa ibu berhasil jadi orang tua karena nggak merasa cukup dalam mendidik. Masya Allah. Saya mau tanya, manakah yang harus saya dahulukan, ibu mertua atau ibu kandung? Yang keduanya sama-sama sedang sakit. Kondisinya ibu kandung masih ada kakak saya yang ngurusin, sedangkan ibu mertua hanya saya yang bisa ngurusin karena anaknya hanya 2 orang. Sebenarnya begini loh, kedekatan kita sama orang tua itu jangan sampai hancur karena rumah tangga yang kita bina. Dari awal menikah harus ada opening obrolan. Kamu menikah dengan saya mungkin agak sedikit repot. Kenapa? Karena saya nggak bisa melupakan ibu saya. Saudara saya banyak, cuma yang care sama dia cuma saya. Kita ada hubungan khusus sama mama. Kira-kira bisa gak rumah tangga kita nggak membuat putus hubungan itu? Tapi pertama dong, kalau udah tinggal metik buahnya jangan salahin, udah ditanam di situ kita mau pindahin tuh pohon, kan nggak bisa. Ini kalau begini ini mentah, kenapa? Karena ini efek. Karena biar bagaimana nanti efeknya kalau buat si istri ya suami nomor 1, cuma bukan buat dibandingkan dengan orang tuanya. Tetap urgensinya yang dilihat. Gitu ya. Sehingga minta maaf sama suami, bisa gak berbagi ya, karena saya jaga perasaan ibu, takutnya dia sakit, artinya saya sebentar ke rumah mertua, saya ke sana habis itu berbagi. Jangan dipilah mana yang lebih penting, bukan, dua-duanya penting, cuma ya pakai kedewasaan. Orang yang dewasa itu bukan membedakan mana baik mana buruk, cuma tahu dari sekian banyak yang baik ini yang paling buruk, atau kebalikannya dari sekian banyak yang buruk ini yang paling baik. Itu dewasa namanya. Ya, Allahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana caranya saya minta maaf pada suami saya? Karena saya selalu kesal karena suami saya kalau disuruh sholat selalu ada aja alasannya. Tapi sekarang sudah rajin sholatnya. Saya menyesal dulu saya melarang marah-marah. Ya udah kan berhasil marahnya berarti kan. Sekarang ibu yang punya masalah berarti gitu ya. Just info ya. Ustaz, mau tanya, apakah istri tidak berhak mengetahui gaji suami? Nggak usah tahu, masalah baru akhirnya ntar udah. Minta aja jatah sebulan sekian selesai. Jangan suka cari masalah. Ini masalah ini nih, ya. Masbuloh ini nih. Masalah buat loh. Minta jatah selesai. Ngapain sih pengen tahu? Kan dia juga punya saudara, betul? Ada kakaknya, ada adeknya. Ya udah deh. Ini enggak 10 juta, kalau aku 4 juta berarti 6 dibagi 3. Cari pusing sendiri. Udah minta jatah sekian ya, sisanya terserah Bapak. Mau ngasih temennya, mau ngasih ini. Dan buat laki-laki dengerin, wahai para laki-laki dengerin. Kalau sudah ngasih ke istri, jangan suka diambil lagi. Ini penyakit laki-laki nih. Temennya datang, saudaranya datang, orang tua datang dari kampung pulang nggak punya ongkos. Ma, aku pakai dulu deh. Allahu Akbar. Kau coreng arang di wajah orang tuamu sendiri. Besok istrimu paling kesel kalau dia datang. Ini kemarin nih. Laki-laki denger nih, mumpung streaming gitu nih. Kalau udah ngasih, jangan minta lagi. Ya nanti malah jadi cacat orang tua kita. Suami istri jangan suka ngomong aib keluarga di antara pasangannya. Ibu nggak usah cerita tentang keburukan orang tua dan keluarga. Suami juga sama. Kita punya rumah tangga sendiri. Makanya orang kalau berumah tangga keluar berumah, ngontrak nggak apa-apa, belajar memahami. Ya, istri harus paham berlian di dada suaminya ibunya. Sampai kapanpun. Jangan pernah bersaing cinta dengannya, kalah. Ya. Jadi pahami itu. Cintai orang tuanya, maka dia mencintaimu dengan sendirinya. Jangan paksa cinta datang tanpa ada alasan. Cintai orang tuanya. Ya, bahkan seorang suami bisa sayang sama pembantunya, mencukupi rumah tangga pembantunya karena menjaga orang tuanya. Ini kadang-kadang enggak banyak, ya Allah, kasus ini 80% perceraian, mantu sama mertua enggak akur.
Mendingan terang-terangan deh, kalau bakal nggak akur sama mertua, ambil keputusan, ahsan begitu. Karena nggak berkah rumah tangga, nggak berkah sama sekali. Nah suami kudu paham kalau udah begini pisahin dari rumah dah. Karena biar gimana nggak bakal pernah ketemu, kalau bukan anak gitu ya. Kadang-kadang kan mertua juga suka ujian buat mantu, betul. Mentang-mentang belum bisa bikin teh manis dibahas, masya Allah. Ya Allah Tat, masya Allah Tat, anak saya dijolimin sama istrinya Tat. Kenapa Bu? Bangun nggak dibikinin teh manis, masya Allah. Ya tanya dulu kenapa Bu, tanya dulu, kali aja ada sebabnya. Saya sih nggak mau nanya lagi, males deh. Nanya dulu, berarti udah males. Dia kalau bikin teh disalahin mulu sama lakinya jadi males sekali Bu. Lagi ribut jangan dinilai begitu atau apalah bahasanya ya. Jangan ditimbrungin makanya. Saya seorang istri, sering ada acara keluarga tapi suami nggak pernah ikut, tapi dia menyuruh saya datang sendiri dan dia ikhlas. Hukumnya bagaimana? Ya boleh aja, nggak apa-apa. Kenapa? Karena kan memang ada urgensi yang lebih penting. Karena kalau perempuan bisa datang kondangan, laki yang sibuk nggak bisa, jangan disalahkan. Kewajiban dia memberi nafkah, bukan datang kondangan acara keluarga, bukan. Tapi sesekali boleh, sesekali silakan saja. Tapi jangan dihakimi. Karena ada orang yang begitu, sahabat Rasul begitu, kalau udah berjihad berbulan-bulan dia balik nggak ada yang mengeluh. Maka salah satu aktivitas seorang perempuan menggantikan posisi suaminya, aktivitas keluarga, nggak apa-apa. Wajar kok nggak safar. Kalau safar harus dengan mahram, beda bab nantinya. Ya. Ustadz, sholat terbaik untuk wanita adalah di rumahnya. Tapi karena suami kerja di luar kota, anak saya yang berusia 13 tahun merasa takut kalau sholat subuh sendiri ke masjid. Apakah saya wajib menemani anak ya untuk membangkitkan keberanian dia? Boleh aja. Perempuan afdol di rumah, di masjid juga boleh, gitu ya. Assalamualaikum, ketemu di sini. Gimana anaknya jadi ulama, ibunya mengkosor salam, jangan. Kosor tuh sholat, zohor jadi 2, asar jadi 2, isya 2, kosor, salam di kosor. Ya Allah, berikanlah kesabaran pada hamba ya Allah. Afrik alaya sobron. Bagaimana kedudukan seorang ibu angkat? Apakah dia mendapatkan doa anak-anak soleh dari anak-anak yang diasuhnya? Makasih penjelasannya. Ini begini nih kalau dididik sama ibu angkat begini nih. Ibu angkatnya nggak ngaji lagi. Ya ibu angkat ya ibu, bilang apa ibu angkat ya orang lain. Ya. Kecuali kalau ibu angkat kita tuh tante kita. Bibi kita, mamang kita gitu ya. Tapi kalau orang lain ya tetap ibu angkat beda. Suami nggak boleh cium tangan sama dia, bukan mahram. Ya. Ya kalau masalah doa sih dapat aja. Ya dia didik orang sampai soleh, dapat ilmunya kan. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih dia. Orang yang menunjukkan pada kebaikan berpahala sama orang yang berbuat kebaikan. Bagaimana jika seorang suami marah selalu berkata saya ceraikan kamu dan mengusir? Apakah itu sudah masuk talak? Belum. Karena dia mentalak dengan marah. Tidak sah. Talak itu ibadah. Tidak boleh dengan emosi. Sama dengan nikah. Kita nggak boleh emosi. Ada nikah emosi? Ada. Nikahin sama mertua. Saya kawinkan kamu dengan anak saya Fulana binti Fulan dengan mas sekian dibayar tunai. Saya terima deh. Gitu ya. Kepaksa, nggak boleh. Belum nih, emosi. Ya. Bagaimana menyikapi saudara perempuan kita yang murtad dari Islam karena lebih memilih menikah dengan laki-laki non Muslim? Sedangkan orang tua dan saudara lain kecewa dan memutuskan hubungan. Dakwahi dia. Dakwahi. Cari apinya, jangan bahas asapnya. Ini anak bisa murtad sebabnya apa? Orang tua jangan gampang ngebenci, karena ini hasil didikan Anda.
Rangkul dia, nasihati dia. Ini lagi tren sekarang nih. Orang-orang Islam tuh masuk Kristen gara-gara nikah sama orang yang kerenan dikit. Aduh, Masya Allah. Bodoh sekali gitu ya. Sayang sekali ya. Cuma mau bilang apa? Dia nggak paham. Ya, dia nggak paham. Ini dunia seenak-enak ya paling 20 tahun lagi, betul? Gara-gara enak kita pilih neraka nunggu kita, ngapain? Sabar. Saya suka bilang begitu, Ustaz, saya nggak kuat Tat, ya Allah Tat. Suami saya Tat, aduh galaknya manusia Tat, ya Allah. Sabarin Bu, ibu kuat enggak Tat? Ibu kuat enggak Tat? Ibu gemuk kuat gitu. Sabar. Paling berapa lama lagi gitu kan? Oh, berapa lama lagi gitu ya. Jangan gampang kepancing sama dunia, kecuali kalau memang dia melanggar syariat, nggak sholat apa-apain ya. Ini ada orang yang menghayalkan masuk surga bareng orang kafir. Astagfirullah, la quwata illa billah. Lah rame disebar, di-share di video-video itu. Insyaallah. Deketin, nasihatin ya. Mudah-mudahan Allah kasih hidayah buat dia ya. Karena nggak terlambat buat mendatangkan hidayah. Mungkin dia nggak merasakan cinta yang tulus melebihi cinta orang kafir ini. Kita kan nggak tahu. Mungkin selama ini nggak ada yang care sama dia, nggak ada yang perhatian sama dia. Kita disalahkan juga nantinya. Kan nanti dia masuk neraka kan ditanya, kenapa ente milih orang kafir? Jawab itu, saudara saya Islam tapi aduh tat, wah kita nggak paham. Pak Ustaz, kami ada anak-anak yang berkumpul untuk minta diajarkan mengaji TPA dan apa nih keluarga kan anak dari fakir miskin dan duafa yang orang tuanya tidak mengenal sunnah. Lalu kami panggilkan ustadz untuk menyampaikan pelajaran. Ternyata si ustadz ini terlalu arogan ucapannya dan kurang pintar untuk menyampaikan pelajaran pemahaman agama. Akhirnya anak-anak enggan datang. Jika sang ustadz datang dan mereka jadi kurang sopan sama Pak Ustadz, apa yang harus kami lakukan Ustadz? Ganti ustadznya Ustadz. Hidup gampang dipusingin. Udah tahu arogan dipertahanin, ganti sama yang enggak. Bagaimana sebaiknya sikap istri menghadapi suami yang jika ditanya pendapat selalu berkata terserah padamu? Kayak apa ya terserah padamu? Suatu keputusan rumah tangga lebih baik diputuskan oleh suami, padahal suatu keputusan rumah tangga lebih baik. Iya kan ketika dia mengatakan terserah kamu, itu keputusan dia. Keputusan dong ya. Jadi coba Pak, menurut Papa gimana? Terserah Ibu lebih paham. Itu keputusan namanya. Ya, dia nggak mau ngambil keputusan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya lebih dewasa dengan keadaan gitu. Jadi arisan seperti apa yang dibolehkan? Kayak arisan dulu, aduh bisa ada. Jangan suka paksa yang dapat ngeluarin sesuatu, dia mau ngeluarin silakan, enggak juga nggak apa-apa gitu loh. Jangan pakai diatur, nanti yang dapat harus membiayai semua yang datang. Oh jangan begitu ya. Dia tuh arisan tujuannya naruh duit, silaturahmi, bukan kebeban. Masalah tukar kado yang kita tidak tahu, insya Allah hanya menentukan harga. Ya, yang menentukan harga lebih aman. Kenapa? Jadi nggak ada goror. Pokoknya nilainya sama, niatnya yang penting, paham? Kecuali kalau bisnis haram hukumnya. Emang di sini ada nih masalah. Banyak beberapa pesantren seperti ini, beberapa sekolah ini masalah kayak begini nih ya. Mudah-mudahan nggak berulang lah, insya Allah ya. Ini tawarin dulu waktu sekolah juaran menulis indah nih, bagus tulisannya. Cuman memaksa mata agak sedikit nyurang gitu. Assalamualaikum Ustaz. Di dalam Al-Quran itu kan ada perintah laki-laki dan perempuan untuk menundukkan pandangan. Jadi bagaimana hukumnya seorang ustadz yang berceramah dan menampakkan diri di depan akhwat dan ummahat? Ya dengerin ya, hijab buat perempuan adalah pakaiannya. Hijab buat perempuan adalah pakaiannya. Nabi yang bilang lan yasluh ayro minha ila hadza wa hadza. Artinya apa? Perempuan aurat tidak boleh tampak kecuali
Berarti muka sama tangan kelihatan nggak? Selesai, gitu ya. Walaupun menghijabnya lebih afdal, ya. Tetapi bukan berarti ustadz nggak ngelihat, murid ngelihat, paham? Ustadz sih pengennya nggak ngajar, emang enak, gituin ya. Di rumah belajar ngopi, apalagi hujan-hujan begini asik betulnya. Ya, ini memang kalau saya sarankan memang kalau perempuan sudah terbiasa mendengar dengan listening, ya, bukan dengan sewing gitu ya, maka listening lebih utama. Tapi kalau belum bisa, demi Allah, kadang-kadang ada materi yang dibutuhkan ekspresinya. Ketika kita berkata demi Allah, beda dengan demi Allah, itu beda gitu, dengarannya beda. Kayak orang belajar dari WA. Kalau yang baca lagi tenang, semuanya damai. Cuma kalau yang baca lagi emosi, padahal cuma nanya, kamu di mana sama siapa? Wah, marah. Kamu di mana sama siapa? Ente bacanya betul gitu, karena nggak ngelihat. Jadi kadang-kadang ada seperti itu. Karena dalam ilmu komunikasi, ya, kalau kita bisa berinteraksi, membuat orang tersenyum, otak kecil terbuka. Apapun bisa kita sampaikan. Ya, jadi walaupun lebih utama seperti itu. Tetapi kalau seandainya kita bisa untuk menghindari lebih afdal. Makanya kadang pada nggak paham kan, kelihatan ustadz nih ngelihat begini, matanya kemana? Ya, ini kita ngelihat ke atas, bukan ngelihat ke bawah, membingungkan. Karena jujur saja, kadang-kadang kita malah nggak bisa connect karena ekspresi orang berbeda-beda. Ya, seperti itu bahasanya. Jadi kalau memang bisa menutup lebih afdal. Tapi kalau memang belum bisa, jangan gagalkan belajar gara-gara nggak mampu. Wallahu a'lam bishawab ya. Pakaian perempuan, hijabnya perempuan. Makanya kalau mau belajar, ya, panitianya nasihatin, tolong menggunakan baju yang syar'i. Ya, baju yang pantas buat sholat, pantas buat kajian. Sampein. Hendaklah berpenampilan, jangan memancing pandangan. Ya. Seperti itu. Bolehkah seorang istri memberikan nafkah untuk keluarga dikarenakan penghasilan suami? Bukan nafkah, musaadah, pertolongan namanya, beda. Nafkah itu suami. Istri kerja punya penghasilan, suami nggak perlu tahu. Nggak usah sosok nanya, untungnya berapa mah? Ada deh, gitu aja udah. Emang nggak perlu tahu sudah. Sama istri juga nggak usah tahu gaji suami, sama. Karena masing-masing punya kepentingan, tapi tanggung jawab ada. Pada rezeki seorang suami ada hak orang tua dan keluarganya. Tapi pada rezeki seorang istri nggak punya hak siapa-siapa. Makanya kalau laki-laki 2 kali lipat perempuan dalam waris wajar, karena ada hak orang lain. Gitu ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya menghadapi teman yang curhat tentang aib suami? Ya, nasihati sama dia. Kalau memang kamu bisa memberikan jawaban yang betul, ya, maka demi Allah jawaban yang betul itu jadi solusi. Tapi kalau kira-kira nggak bisa, katakan jangan kau buka aibmu di hadapanku, karena aku nggak bisa ngasih solusi. Lebih baik ngomong sama ustazah atau ustaz di sana yang ada solusinya gitu lah. Katakan seperti itu. Kitanya jangan udah nggak bisa jawab, penasaran. Orang Arab bilang fudul, mau tahu aja nih orang gitu ya. Oh gitu. Terus kamu gimana? Subhanallah. Akhirnya solusinya apa? Ya cuma tahu doang. Itu mah namanya gosip. Bagaimana menghadapi watak suami yang keras kepala, suka bicara keras dan bentak-bentak istri, dan anak kadang kasih nasihat suka nggak mau denger dan nggak mau terima dikritik. Masih kuat gak? Kalau masih kuat ya terus. Kalau nggak kuat, ganggu ibadah, ngelihat pendidikan anak jadi nggak bagus karena emosi suami meluap-luap, ya, ambil keputusan. Ya, ini pendidikan yang nggak bagus. Orang tuh kalau sering marah, emosi itu, aduh, visualisasi yang buruk dalam keluarga. Apalagi rumahku surgaku. Kalau bakal mengganggu ibadah, ngomong baik-baik. Tahu gak penghuni surga wahai suami, kata Rasul? Dhaifin mutadhaif. Orang yang lembut, lemah, lembut, orang penghuni surga itu. Tahu gak penghuni neraka? Kullu utulin jawazin mustakbir. Setiap orang yang keras, kaku dan wataknya kaku, penghuni neraka. Saya nggak mau punya
suami yang wataknya watak penghuni neraka. Tegas. Belajar benci dan cinta karena Allah. Mudah-mudahan kalau istri bisa begitu, suami berubah. Cakep. Ya. Dan kalau suami berubah, itu jangan merasa menang. Jangan begitu ya. Alhamdulillah, ibu bisa kasih nasihat buat dia, masya Allah. Ketemu lagi, Ustadz. Mau tanya apa hukumnya bekerja di bank? Sama hukumnya bilang itu, ya. Haram, ya. Mengkosor salam dosa, kerja di bank juga dosa, sama. Ustadz, saya berumah tangga sudah 25 tahun. Yang saya tanyakan ialah suami mu'alaf 25 tahun. Udah bukan mu'alaf 25 tahun mah ya. Ini orang suka, saya mu'alaf 20 tahun yang lalu. Astagfirullahaladzim. Mu'alaf tuh baru seminggu tuh mu'alaf. 25 tahun masih mu'alaf juga. Gak mau belajar baca Quran dan ke taklim, gak mau sholat. Ya ngapain nikah sama dia gitu loh. Kalau dia mu'alaf, konsekuensinya belajar. Ibu berhubungan intim dengan lelaki yang tidak sholat, zina. Jangan main-main tuh, nasihatin. Ya maaf, saya menolak, sholat dulu yang rajin. Begitu harusnya. Mungkin dia nggak tahu hukum, ya. Itu kita berhusnuzon lah. Mungkin kalau dia sudah belajar, alhamdulillah. Nah kalau memang tetap dia nggak sholat, ngapain gerandang-gerendeng berdua? Nggak akan pernah bertemu air dengan minyak sampai kapanpun. Kecuali digodok, betul? Nah, jadi mie atau jadi neraka digodok sama Allah. Iya ya. Oke, terakhir apa? Ustadz minta tolong untuk disampaikan ke jamaah. Oh, udah tadi maju ke depan udah nih. Khalas. Taib, insyaallah manfaat ya. Ini ada beberapa yang lain ini sudah ada hadiahnya satu. Ya, ada 3 hadiah lain apa? Ustadz, liburan ini apakah di tempat Ustadz ada mengadakan pesantren weekend? Insya Allah nanti ada diadakan, lagi dibuat, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan karena kita kurang SDM-nya. Kita juga nggak punya donatur buat mengadakan, makanya kita lagi cari terus nih ya. Tidak dengan meminta-minta, tapi kalau yang mau bantu silakan aja. Cuma kita maksimalkan supaya bisa lebih luas dalam bekerja karena nggak mengandalkan bantuan. Nah, ya. Insya Allah mudah-mudahan ada insya Allah. Ya, buat yang bertanya, maaf Ustaz, saya mau tanya, anak saya 14 tahun, susah ya. Ini ada tips, ya, ada tips pahala hidup bersama. Kemudian, bagaimana menghadapi watak suami yang keras kepala, suka bicara. Ya, ini juga dapat melindungi. Kemudian, ya, yang terakhir, bagaimana sikap kita sebagai istri yang juga harus berbakti pada kedua orang tua. Nah, insyaallah manfaat yang disampaikan ya. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.